Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai lingkaran, meliputi pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran yang akan disampaikan oleh kelompok 8, yaitu yang pertama Lalu Ahmad Azhari Abrod, dan yang kedua yaitu Lulu Liwalidia, dan yang ketiga yaitu saya sendiri Maulidah Yuniati. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, setelah menonton video ini diharapkan siswa dapat menyebutkan pengertian dan unsur-unsur lingkaran, serta siswa dapat membedakan setiap unsur lingkaran. Oke, langsung saja kita mulai. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu lingkaran? Nah, sekarang saya akan menjelaskannya. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang datar dengan jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu atau titik pusat. Unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, ada pusat lingkaran, di mana pusat lingkaran adalah titik yang berada di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar di samping bisa kita lihat, titik yang berada di tengah-tengah dinamakan dengan O. Dan yang kedua ada jari-jari, di mana jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat ke titik yang berada di tepi lingkaran dan dilambangkan dengan huruf R. Jadi di tepi titik yang berada di tepi dinamakan dengan A. Lalu dihubungkan dengan garis dengan titik O, maka itu akan dinamakan dengan jari-jari atau R. Dan yang ketiga ada diameter. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan antara dua titik keliling lingkaran melalui pusat titik lingkaran. Di mana dan di sebelah yang berlawanan ada titik B dan itu akan dihubungkan dengan titik A. Jadi itulah diameter. Diameter adalah 2 kali jari-jari, sedangkan jari-jari adalah seperdua dari diameter atau setengahnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur lingkaran yang keempat, yaitu busur. Busur adalah himpunan titik berupa kurva lengkung yang berimpit dengan lingkaran. Jika digambar, gambarnya seperti yang warna biru. Busur sendiri ada 2 jenis, yaitu busur minor dan busur mayor. Di mana busur minor adalah busur yang panjangnya kurang dari atau sama dengan setengah keliling lingkaran. Jika digambar, gambarnya seperti ini, yang warna hijau. Nah, sedangkan busur mayor adalah busur yang panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran. Jika digambar, gambarnya seperti gambar yang warna biru. Kemudian, unsur yang kelima yaitu tali busur. Tali busur merupakan ruas garis yang menghubungkan kedua ujung pada suatu busur. Agar teman-teman lebih paham, perhatikan gambar lingkaran yang di samping. Misalkan kita punya titik P dan Q. Busurnya adalah yang warna hijau. Nah, tali busur yang menghubungkan titik P ke Q atau ruas garis yang menghubungkan titik P ke Q. Jika busur membentuk setengah lingkaran, maka tali busur yang akan terbentuk adalah diameter. Diameter sama dengan tali busur yang terpanjang. Kemudian unsur yang keenam yaitu apotema. Apotema adalah ruas garis yang terpendek yang menghubungkan titik pusat dan tali busur, serta tegak lurus terhadap tali busur. Kita misalkan, kita mempunyai titik P dan Q. Ruas garis yang menghubungkan titik P ke Q merupakan tali busur. Sedangkan apotema merupakan ruas garis yang menghubungkan titik pusat ke tali busur. Nah, dapat dilihat di sana yaitu S ke O atau titik pusat. Jika tali busur PQ sama dengan diameter, maka tali busur PQ tidak memiliki apotema. Kenapa? Karena S berimpit dengan titik pusat. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai unsur-unsur lingkaran yang berupa luasan. Apa sajakah itu? Yang pertama ada juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh
busur, dan 2 buah jari-jari. Seperti pada gambar di slide itu, juring POQ ini dibatasi oleh busur PQ dan 2 buah jari-jari, yakni POP dan OQ. Pada gambar sebelah kiri dinamakan juring minor, sedangkan yang sebelah kanan atau di bawah ini itu disebut juring mayor. Unsur yang kedua yakni tembereng. Tembereng di sini adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Pada gambar contoh di slide, tembereng tersebut disebut tembereng minor karena daerahnya lebih kecil. Tembereng ini dibatasi oleh busur PQ. Busur ini yaitu garis melengkung yang berwarna hijau yang dari titik P dan sampai titik Q. Sedangkan tali busur yakni garis lurus dari titik P sampai titik Q yang berwarna orange. Nah, sedangkan yang di sebelahnya itu disebut tembereng mayor karena daerahnya lebih besar dibandingkan yang di sebelahnya. Nah, untuk memantapkan pengetahuan dari adik-adik mengenai dengan penjelasan yang telah saya dan teman-teman anggota kelompok saya berikan, maka kita perlu mengerjakan contoh soal. Nah, sebelumnya kita perlu memperhatikan gambar pada slide ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di contoh soal. Yang pertama, daerah arsiran di atas AE sebenarnya, tapi mungkin salah tulisan, itu disebut, ya daerah itu akan disebut tembereng. Alasannya ya seperti penjelasan saya tadi, tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Kita tahu bahwa daerah tersebut dibatasi tali busur EA dan busur EA. Yang kedua, garis BD. Nah, ini pasti nomor 2 ini semua pasti sudah tahu. BD itu disebut diameter. Ya, selanjutnya garis OF. Nah, garis OF ini adik-adik disebut dengan apotema. Kenapa demikian? Karena apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dan tali busur lingkaran. Garis ini adalah garis terpendek yang menghubungkan tali busur dan titik pusat lingkaran. Nah, nomor selanjutnya itu daerah arah BOC disebut, pasti disebut juring. Ya, kenapa demikian? Karena dari penjelasan saya tadi, juring itu adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur BC dan 2 buah jari-jari, yakni OB dan OC. Selanjutnya nomor 5. Nah, nomor 5 itu jawabannya busur. Nah, pertanyaannya apa bedanya nomor 5 sama nomor 6? Nah, perlu kita perhatikan dari simbol di atas tulisan A itu. Kalau nomor 5 itu simbolnya, tandanya itu garis lengkung. Sedangkan nomor 6 itu tandanya garis lurus. Ya, kalau nomor 5 itu disebut busur dan nomor 6 itu disebut tali busur. Nah, nomor terakhir OE, garis OE. Nah, semua pasti tahu ini. OE itu disebut jari-jari lingkaran. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, itu tadi video pembelajaran dari kelompok 8. Semoga dapat memberikan manfaat. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.